kereta tua yang ditumpangi. Sari berhenti di sebuah stasiun kecil di ujung timur Jawa. Angin lembab membawa aroma tanah basah bercampur wangi hutan. Di ujung peron, Jaka, pemuda desa yang sudah ia kenal sejak kecil, menunggu sambil membawa tas ransel. Senyumnya tipis, namun matanya menunjukkan rasa khawatir. "Selamat datang di ujung dunia, Sari," katanya bercanda. Sari tertawa kecil, mencoba menepis rasa tegang. "Aku kesini bukan untuk liburan. Aku mau meneliti tari purnama." "Jaka, konon tarian itu asli kampungmu." Perjalanan menuju kampung penari mereka tempuh dengan berjalan kaki selama 1 jam. Jalan setapak menanjak, diapit hutan bambu yang tinggi. Sesekali Sari mencatat di buku lapangannya. Jaka hanya diam, menatap ke arah pepohonan, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Desa itu muncul di depan mereka seperti lukisan, rumah-rumah panggung dari kayu jati, atap rumbia, dan balai desa yang berdiri di tengah lapangan. Namun kesan pertama Sari bukanlah keindahan, melainkan kesunyian yang dalam. Mereka disambut Pak Surya, kepala kampung yang sudah berumur 60 tahun. Kulitnya sawo matang, sorot matanya tajam, namun penuh wibawa. "Selamat datang," ucapnya. "Kalian boleh tinggal di rumah tamu desa. Tapi ingat, di sini banyak pantangan." Pak Surya mengajak mereka ke balai desa. Di sana terpampang sebuah papan kayu tua dengan ukiran tangan yang halus. Tulisan berwarna merah, "Jangan pernah menarikan tari purnama pada malam bulan purnama." Sari menatap tulisan itu lama. "Kenapa?" tanyanya. Pak Surya menatap lurus ke matanya. "Tarian itu bukan sekadar hiburan. Ia pemanggil sesuatu yang tak boleh datang." Malam pertama, Sari dan Jaka duduk di beranda rumah tamu. Bulan separuh menggantung rendah di langit. Suara hutan begitu jelas, angin membawa aroma kemenyan yang samar. Sari membuka buku catatannya, menulis kesan awan. Desa sunyi, ada larangan tari. Warga terlihat menutup diri. Jaka memandang ke arah hutan. "Aku lahir di sini, Sari. Sejak kecil, aku sudah dengar cerita tentang penari gaib. Jangan sembarangan." Sari mengangkat alisnya. "Aku peneliti, bukan pencari masalah. Kita akan hati-hati." Namun di kejauhan, samar-samar terdengar bunyi gamelan pelan. Seperti dari bawah tanah, Sari berhenti menulis. Jaka menegang. Mereka saling pandang, tanpa kata. Desa yang tampak damai itu seolah menyimpan panggung rahasia yang siap terbuka. Di kampung penari terasa lebih berat. Angin malam membawa embun dingin yang menusuk kulit. Sari duduk di beranda rumah tamu dengan buku catatannya terbuka. Sedangkan Jaka menatap hutan gelap di ujung jalan desa. Sejak sore, ia sudah terlihat gelisah. "Sepertinya desa ini makin sepi," bisik Sari. "Aku tadi berkeliling. Hanya beberapa orang yang kulihat. Dan mereka semua menghindar bicara." Jaka mengangguk. "Penduduk takut. Mereka tahu bulan akan penuh lusa." Langit malam mendung, hanya cahaya bulan samar yang menyelinap di antara awan. Tiba-tiba suara gamelan terdengar pelan ning-ning. Seperti tabuhan gong dan kenong yang datang dari jauh. Lebih jelas dibanding malam sebelumnya. Nada itu bukan musik biasa. Ada getaran aneh yang membuat bulu kuduk Sari berdiri. "Apa kamu dengar itu?" Sari menoleh. Jaka bangkit. "Aku dengar. Jangan ke sana," ujarnya tegas. Namun rasa penasaran Sari mengalahkan takutnya. "Kalau aku tak melihat langsung, penelitianku tak akan lengkap." Jaka menghela napas, lalu mengambil senter kecil dari sakunya. "Baik, tapi kita hanya sampai batas hutan. Jangan masuk lebih jauh." Mereka berjalan mengikuti suara gamelan menyusuri jalan setapak. Udara makin lembab, aroma kemenyan samar tercium. Pepohonan bambu menjulang seperti pagar hitam. Di balik semak belukar, samar-samar terlihat cahaya hijau kehijauan. Sari menyingkap dedaunan dan ternganga. Di ruang lapang kecil, di dalam hutan berdiri sebuah pendopo tua dari kayu. Lantainya berlumut, namun di atasnya tampak seorang perempuan menari. Ia mengenakan selendang hijau panjang. Wajahnya tertutup topeng putih tanpa mulut. Gerakannya anggun, tapi lambat, seperti melayang. "Dia penari itu," bisik Sari. "Nyi Ratna," jawab Jaka pelan. "Aku pernah dengar cerita, tapi baru kali ini melihat." Penari itu berhenti sejenak. Kepalanya miring ke arah mereka seolah menyadari keberadaan dua pengintip itu. Topeng putih menoleh perlahan. Sekejap mata, suara gamelan berhenti. Suara hutan jadi sunyi. Jaka menarik lengan Sari. "Kita harus pergi," bisiknya panik. Mereka berlari kembali ke desa tanpa menoleh. Namun sebelum keluar dari hutan,
Sari sempat menengok ke belakang. Pendopo itu sudah lenyap, hanya kegelapan dan pepohonan yang tersisa. Suara gamelan berubah menjadi angin dingin yang mengejar mereka hingga ke beranda rumah tamu. Sari terengah, menutup buku catatannya yang bergetar di tangannya. Untuk pertama kali ia merasa penelitian ini bukan sekadar tentang seni tari, melainkan tentang sesuatu yang hidup dan mengawasi. Fajar di kampung penari terasa kelabu. Kabut turun rendah menyelimuti atap-atap rumah panggung. Sari masih belum pulih dari kejadian semalam. Buku catatannya penuh coretan tergeser tentang pendopo misterius dan sosok penari berselendang hijau. Jaka duduk di sudut ruangan, pandangan matanya kosong ke arah lantai. Kita benar-benar melihatnya. Sari memecah keheningan. Itu bukan mimpi. Jaka mengangguk pelan. Aku sudah bilang padamu sejak awal. Di hutan itu ada sesuatu yang tidak ingin kita ganggu. Mereka memutuskan menemui Pak Surya Kepala. Kampung itu menyambut mereka di pendopo balai desa dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Tangan tuanya memegang tongkat kayu yang tampak usang. Kalian semalam pergi kemana? Tanyanya pelan. Kami hanya mendengar gamelan dan melihat seorang penari, jawab Sari jujur. Pak Surya menutup mata, menarik napas panjang. Kalian sudah melihat Nyi Ratna? Sari mengajamkan telinganya. Siapa dia sebenarnya? Pak Surya menatap mereka bergantian, lalu mulai bercerita dengan suara berat. Dulu, ratusan tahun lalu, di kerajaan ini, ada seorang penari istana bernama Ratna. Ayu, ia terkenal cantik dan sakti. Tapi karena iri, orang-orang istana memfitnahnya. Ratna Ayu dihukum mati di hutan ini. Sebelum meninggal, ia bersumpah akan menjaga tarian yang menjadi jiwanya. Sejak itu setiap generasi kami mengadakan tari purnama sebagai bentuk penghormatan dan pengikat, agar arwahnya tidak keluar. Ada pantangan-pantangan yang harus ditati. Sari menggigit bibir. Pantangan yang tertulis di papan kayu itu, yang tari purnama hanya boleh dilakukan oleh orang yang disucikan dan dengan mantra penutup. Bila ada yang menarikan tanpa izin, ia memanggil Nyi Ratna keluar dari alamnya, jelas Pak Surya. Jaka menelan ludah. Lalu, mengapa dia muncul semalam? Pak Surya memandang jauh ke arah hutan. Karena ada orang-orang yang mulai bermain dengan api. Ada pemuda desa yang menarikan tari purnama untuk hiburan wisata. Mereka pikir itu hanya tradisi biasa. Padahal itu membuka pintu. Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia baru paham bahwa penelitian ini membawa mereka ke pusaran konflik adat dan kutukan yang nyata. Di luar balai desa, gamelan samar terdengar lagi. Kali ini, seperti suara angin yang menyelusup ke sela papan. Pak Surya menatap Sari serius. Kalian harus berhati-hati. Jangan mendekati hutan itu lagi. Apa yang kalian lihat semalam hanyalah permulaan. Sari menutup buku catatannya. Namun dalam hatinya ia tahu, justru di sanalah kunci penelitiannya dan mungkin keselamatan kampung ini berada. Sari duduk di beranda rumah tamu, memandangi jalanan desa yang makin sepi. Anak-anak yang kemarin sempat bermain sudah tak terlihat. Hanya beberapa pemuda desa yang sibuk di balai. Wajah mereka penuh semangat, tapi juga menyimpan sesuatu. Kenapa mereka latihan? Bisik Sari pada Jaka yang duduk di sampingnya. Jaka menatap mereka gelisah. Mereka berencana menarikan tari purnama untuk acara wisata. Aku sudah memperingatkan, tapi mereka tidak mau dengar. Sari berdiri, menghampiri salah satu pemuda yang ia kenal sejak datang. Reno, bukankah Pak Surya melarang menarikan tarian itu pada bulan purnama? Tanyanya hati-hati. Reno tertawa kecil. Itu cuma cerita orang tua. Turis suka yang mistis. Kami butuh uang. Lagi pula kami tak akan membaca mantra pemanggil, hanya menirukan gerakannya saja. Sari terdiam. Kata-kata Reno membuat hatinya tak enak. Ia tahu dalam penelitian tradisi, memalsukan ritual seringkali berakibat buruk, apalagi jika menyangkut kepercayaan masyarakat. Ia memandang Jaka, yang wajahnya semakin tegang. Malam itu, bulan penuh memanjat perlahan di atas atap rumah. Angin bertiup dingin dari arah hutan, membawa aroma bunga kering. Balai desa diterangi lampu Petromax. Para pemuda, termasuk Reno, bersiap dengan selendang hijau palsu. Beberapa warga menonton diam-diam dari kejauhan, sebagian berbisik ketakutan. Pak Surya datang terlambat, langkahnya tergesa, tongkatnya menghentak tanah. Berhenti, serunya keras. Kalian tak tahu apa yang kalian panggil. Namun Reno sudah mulai menirukan gerak tari purnama.
Tabuhan gamelan kaset terdengar dari speaker. Tapi entar bagaimana bercampur dengan suara gamelan asli yang datang dari arah hutan. Nada itu lebih berat, lebih dalam, membuat dada bergetar. Lampu Petromax berkelip, angin berembus lebih kencang. Selendang hijau di tangan Reno tiba-tiba bergerak sendiri, seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Para pemuda terhenti, wajah mereka pucat. Pak Surya merapal doa dengan suara serak. Sari dan Jaka berdiri terpaku, bulu kuduk mereka berdiri. Suara gamelan asli semakin dekat, mengalahkan suara kaset. Di ujung lapangan, samar-samar terlihat bayangan penari berselendang hijau bergerak pelan mendekat. Malam itu larangan adat telah dilanggar, dan sesuatu dari dalam hutan telah mendengar panggilan itu. Pagi setelah malam tari purnama palsu, terasa aneh di kampung penari. Kabut turun lebih pekat dari biasanya, menutupi jalan-jalan desa. Sari bangun dengan perasaan gelisah. Di luar rumah tamu, suasana sunyi. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada anak-anak berlarian. Jaka datang dengan wajah pucat. Sari Reno tidak pulang semalam. Begitu juga dua temannya. Sari menatapnya terkejut. Kamu serius? Kemana mereka? Rumahnya kosong. Orang tuanya panik. Pak Surya sudah mengirim orang mencari ke hutan. Mereka berdua menuju balai desa. Di sana Pak Surya berdiri bersama beberapa warga tua. Wajahnya tegang. 3 pemuda itu hilang sejak selesai menari semalam. Ujarnya berat. Kami menemukan selendang hijau mereka tergeletak di dekat batas hutan. Tidak ada jejak kaki keluar. Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Pak Surya, ini pasti ada hubungannya dengan Nyi Ratna. Pak Surya mengangguk perlahan. Aku sudah memperingatkan mereka. Pintu yang mereka buka tidak mudah ditutup. Tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis dari arah hutan. Suaranya panjang dan serak, seperti berasal dari perut bumi. Semua orang terdiam. Angin dingin bertiup, membawa aroma kemenyan dan bunga melati busuk. Jaka berbisik, itu suara apa? Pak Surya menatap ke arah pepohonan. Itu Ratna Ayu, dia sedang menuntut balas. Warga mulai resah. Seorang ibu mendekap anaknya erat-erat. Beberapa pemuda desa lain menunduk, wajah mereka ketakutan. Sari mencatat cepat di bukunya, tangan gemetar. Ia menyadari situasinya bukan sekadar penelitian tradisi lagi, ini ancaman nyata bagi nyawa orang. Pak Surya lalu menatap Sari dan Jaka. Aku butuh bantuan kalian. Kalian sudah melihat pendopo itu. Kalian mungkin bisa menemukan jalan untuk menutupnya kembali. Sari mengangguk meski hatinya berdebar. Apa yang harus kami lakukan? Pak Surya menghela napas panjang. Malam nanti kita akan lakukan ritual pemanggilan untuk bicara dengan Ratna Ayu. Tapi kita butuh keberanian, karena kalau salah langkah, kita bisa ikut ditarik ke alamnya. Jaka menatap Sari dalam-dalam. Kita tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, desa ini akan habis satu persatu. Sari menutup buku catatannya, merasakan tangannya dingin. Di kejauhan, suara gamelan samar lagi. Kali ini terdengar seperti tertawa pelan di sela dentingannya. Sari dan Jaka berdiri di depan balai desa bersama Pak Surya. Di tangan Pak Surya tergenggam sehelai selendang hijau, kusut yang ditemukan di batas hutan. Aroma kemenyan samar tercium darinya. Kita akan mencari jejak mereka sebelum malam, ujar Pak Surya. Aku takut kalau kita menunggu. Gerbang itu semakin terbuka. Sari menelan ludah. Gerbang antara alam kita dan alamnya, jawab Pak Surya lirih. Di hutan larangan, ada jalur menuju pendopo gaib tempat Nyi Ratna menahan mereka. Mereka bertiga berangkat menyusuri jalan setapak. Udara makin dingin. Pepohonan bambu seperti berbisik di telinga. Jaka membawa senter kecil. Pak Surya memegang tongkat kayunya yang ujungnya diikat kain putih. Langkah demi langkah, hutan terasa berubah. Suara burung dan serangga menghilang. Digantikan bunyi gamelan sangat pelan, seperti detak jantung bumi. Di kiri kanan, batang-batang pohon besar memiliki ukiran wajah penari, entah pahatan manusia atau terbentuk alami. Sari menulis cepat di buku catatannya sambil berjalan, tapi tangannya gemetar. Ini seperti lorong waktu, gumamnya. Di sebuah persimpangan, Pak Surya berhenti. Ia mengangkat selendang hijau itu tinggi-tinggi, lalu menutup matanya. Ratna Ayu, aku Surya, cucu penjaga tari. Tunjukkan jalan kami, ucapnya. Angin berputar di sekeliling mereka. Dedaunan beterbangan. Dari balik kabut tipis, samar-samar terlihat cahaya hijau berpandar membentuk garis ke arah utara. Gamelan terdengar lebih jelas.
berpadu dengan suara perempuan melengking rendah. "Itu jalannya," kata Pak Surya. "Tapi kita harus hati-hati. Sekali melangkah masuk, kita belum tentu bisa kembali." Jaka meremas lengan Sari. "Kita bisa kembali kalau kita tetap bersama," katanya pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mereka bertiga melangkah mengikuti cahaya hijau itu. Semakin jauh, hutan berubah jadi ruang lapang yang asing. Pepohonan menjauh, tanahnya halus seperti lantai kayu. Di kejauhan, pendopo Mega yang pernah Sari lihat kini tampak nyata, berdiri di tengah kabut. Pak Surya berbisik, "Itulah panggungnya. Di sana mereka berada." Sari memandang pendopo itu. Perasaan takut dan penasaran bercampur. Ia sadar mereka kini sudah melewati batas dunia yang dikenalnya. Kabut hijau menyelimuti ruang lapang di mana pendopo gaib itu berdiri. Atapnya bertingkat, ukiran naga dan bunga teratai menghiasi tiang kayu tua. Cahaya hijau memancar dari dalam, membuat bayangan pohon tampak menari di sekitar mereka. Sari, Jaka, dan Pak Surya berhenti beberapa langkah di depan tangga kayu pendopo itu. "Itu benar-benar nyata," bisik Sari, jantungnya berdegup kencang. Pak Surya mengangguk, suaranya nyaris tak terdengar. Disinilah Ratna Ayu menunggu mereka yang melanggar adat. Di dalam pendopo, samar-samar terlihat sosok-sosok duduk bersimpul. 3 pemuda yang hilang termasuk Reno, mereka tampak kaku, mata terpejam. Seolah sedang tidur tetapi tubuh mereka mengikuti gerakan tarian tak terlihat. Di belakang mereka berdiri seorang perempuan berselendang hijau. Wajahnya tertutup topeng putih polos. Dialah Nyi Ratna. Gerakannya anggun namun terasa dingin. Setiap langkahnya memancarkan gema gamelan dari udara. Sari merasakan udara di sekitarnya semakin berat. Tangannya yang memegang buku catatan bergetar. "Dia mereka semua masih hidup?" tanyanya pada Pak Surya. Pak Surya menatap lama ke arah pemuda-pemuda itu. "Masih, tapi jiwa mereka sudah setengah di sana. Kita harus memutus tarian sebelum bulan purnama penuh lewat." Nyi Ratna berhenti menari. Kepalanya menoleh perlahan ke arah mereka. Topeng putihnya seolah memancarkan cahaya sendiri. Suara perempuan tua dan muda bercampur terdengar langsung di kepala mereka, bukan melalui telinga. "Siapa berani masuk panggungku?" Jaka melangkah maju setengah, lalu ragu. "Kami hanya ingin membawa mereka pulang," katanya pelan. Topeng itu miring. Nyi Ratna mengangkat tangannya. Selendang hijau berdesir seperti angin tajam. Tiba-tiba gamelan membahana, membuat dada mereka bergetar. Sari hampir jatuh terduduk. Namun Pak Surya segera menancapkan tongkatnya ke lantai tanah. Kain putih di ujungnya berkibar. Ia mulai melantunkan doa kuno yang diwariskan keluarganya. Suara gamelan berkurang sedikit, tapi bayangan di pendopo berputar lebih cepat. Nyi Ratna melangkah turun satu anak tangga. Gerakannya seperti meluncur. Udara di sekeliling menjadi dingin membeku. Sari menatap Jaka. "Ini baru permulaan. Kita harus temukan cara menghentikannya sebelum kita ikut terjebak." Pak Surya mengangguk cepat. Matanya tetap menatap sosok penari gaib itu. "Fokuslah. Jangan sekali-kali memandang matanya di balik topeng." 3 manusia, 1 panggung gaib, 1 penari abadi. Pertarungan antara adat dan kutukan baru saja dimulai. Pendopo gaib itu kini terasa semakin sempit. Sari, Jaka, dan Pak Surya berdiri di tepi panggung. Sementara Nyi Ratna masih menatap mereka dengan topeng putihnya. Cahaya hijau dari selendang Ratna memantul ke tiang-tiang kayu, membuat bayangan mereka pecah-pecah seperti cermin retak. Pak Surya mulai membaca mantra yang ia pelajari dari leluhurnya. Tongkat kayunya bergetar seolah mengisap energi dari tanah. Sari menutup hidungnya. Udara di pendopo bercampur bau kemenyan dan bunga melati layu. Jaka menggenggam tangannya erat, berusaha tetap fokus. Suara gamelan tiba-tiba berhenti. Sunyi menekan. Lalu Ratna menggerakkan tangannya, dan bunyi kendang muncul dari udara, memulai sebuah tarian baru. Dengan gerak anggun ia turun dari tangga panggung. Selendang hijau berdesir seperti ular. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berubah warna menjadi hijau tua, memancarkan cahaya redup. Pak Surya berbisik, "Ini tarian penentu. Tarian yang hanya dilakukan untuk mengikat atau melepas roh." Sari menatap pemuda-pemuda yang masih bersimpuh di pendopo. Mata mereka kini terbuka setengah. Pupilnya hijau bercahaya. Mereka mulai bergerak pelan mengikuti tarian Ratna. Bibir mereka menggumamkan syair kuno yang tak mereka pahami. Jaka memberanikan diri melangkah mendekat. "Ratna Ayu, aku mohon, lepaskan mereka. Mereka tak tahu adat." Suaranya menggema,
tetapi Ratna hanya memiringkan kepala, seperti mendengarkan musik yang hanya dia dengar. Pak Surya lalu mengangkat tongkatnya, tinggi-tinggi dan menancapkannya keras ke lantai pendopo. Cahaya putih menyala dari kain di ujung tongkat. Ratna berhenti sekejap, selendangnya terangkat oleh angin tak terlihat. Berani benar kau memutus panggungku, keturunan penjaga. Suara itu menggema di kepala mereka. Topeng putih Ratna retak sedikit di bagian pipi, memperlihatkan kilatan mata berwarna hijau zamrud. Sari merasakan dingin menyengat tulang. Ia membuka buku catatannya dan membaca doa kecil yang pernah diajarkan neneknya. Aneh, cahaya dari tongkat Pak Surya semakin besar setiap kata doa itu terucap. Ratna mendesis. Selendangnya terurai menjadi kabut hijau yang mulai melilit kaki Pak Surya. Lantai pendopo bergetar, seolah tarian itu membangunkan sesuatu yang lebih besar. Sekarang atau tidak sama sekali, kata Pak Surya keras. Baca doa itu terus, Sari. Sari menutup matanya, mengucapkan setiap kata dengan lantang. Jaka melindunginya dari kabut hijau yang merambat. Suara gamelan makin cepat, udara makin pekat. Pertarungan antara doa dan tarian sedang mencapai puncaknya. Di atas pendopo, cahaya putih dan hijau bertemu, beradu seperti dua arus sungai. Dan dari balik topeng yang retak itu, Ratna menatap mereka. Untuk pertama kalinya dengan wajah asli yang perlahan muncul. Suara gamelan yang tadinya riuh kini berubah menjadi irama lambat yang menyeramkan. Sari terus membaca doa dari catatannya. Sedangkan Pak Surya menggenggam tongkatnya erat-erat agar cahaya putih tetap bertahan. Jaka berdiri di depan mereka, siap menghadang kabut hijau yang melilit seperti ular. Topeng putih Ratna retak lebih lebar. Dari celah retakan itu, tampak kulit pucat dan mata hijau menyala. Perlahan topeng itu jatuh ke lantai kayu dengan bunyi denting tajam. Semua terdiam. Wajah asli Ratna kini terlihat cantik dan muda, tetapi pucat seperti mayat dengan tatapan tajam menusuk. Rambutnya terurai panjang, basah seperti habis disiram hujan. Senyumnya tipis namun penuh ancaman. Kalian berani mengusik tarianku. Suaranya menggema, campuran bisikan lembut dan denting gamelan. Pak Surya mencoba bicara tenang. Ratna Ayi, aku Surya, cucu penjaga yang pernah kau kenal. Kami datang bukan untuk melawanmu, tapi untuk memohon. Mereka anak-anak bodoh, jangan kau tarik nyawanya. Ratna Ayu melangkah maju. Selendang hijaunya kini berubah menjadi kabut tebal yang mengitari tubuhnya. Adat adalah garis. Siapa menari tanpa izin, harus menebusnya, ujarnya datar. Sari menelan ludah. Kalau ada cara menebusnya selain jiwa mereka, ajarkan pada kami, katanya berani meski suaranya bergetar. Ratna memandang Sari lama. Kau bukan orang sini. Mengapa kau peduli? Aku peneliti, tapi aku juga manusia. Aku tak bisa diam melihat mereka mati, jawab Sari. Kabut berhenti bergerak sesaat. Gamelan juga terhenti. Ratna mengangkat satu tangan, dan tiba-tiba ketiga pemuda itu berhenti menari. Mereka masih bersimpul, tetapi mata mereka kembali tertutup. Kalau begitu, kata Ratna pelan, ada satu cara. Seseorang harus ikut menari denganku hingga purnama terbenam, menggantikan posisi mereka di panggung. Barulah mereka bebas. Pak Surya terperanjat. Itu artinya pengorbanan. Ratna mengangguk. Wajahnya tetap dingin. Begitulah adatnya. Hanya satu yang boleh keluar. Jaka memandang Sari dan Pak Suryan. Kita harus pilih? Bisiknya. Sari merasakan darahnya berdesir. Di satu sisi ia ingin menolong. Di sisi lain ia sadar dirinya bukan bagian dari desa ini. Pak Surya menunduk. Wajahnya penuh dilema. Ratna Ayu menatap mereka bertiga dengan tatapan tajam. Aku menunggu hingga detik terakhir bulan ini. Setelah itu gerbang tertutup selamanya. Kabut hijau kembali bergerak. Suara gamelan pelan terdengar, seolah menghitung mundur waktu keputusan mereka. Kabut hijau di pendopo terasa semakin menekan, seperti dinding yang mendekat dari segala arah. Nyi Ratna berdiri tegak di tengah. Wajahnya kini sepenuhnya terlihat cantik, pucat, dan dingin seperti batu giok. Sari, Jaka, dan Pak Surya saling berpandangan. Mereka tahu waktu untuk memilih semakin sedikit. Siapa yang akan menari bersamaku hingga purnama tenggelam? Suara Ratna menggema, lembut tapi menusuk, seolah langsung menyentuh nadi mereka. Pak Surya menghela napas panjang. Aku penjaga adat ini. Seharusnya akulah yang menebus kesalahan mereka, ucapnya. Tangan tuanya gemetar, tapi matanya mantap.
Sari langsung menggeleng. "Pak Surya, desa ini butuh Anda. Anda satu-satunya yang tahu cara menutup gerbang ini. Kalau Anda hilang, siapa yang memimpin mereka?" Jaka menatap keduanya, wajahnya pucat. "Aku yang harusnya maju. Aku yang mengajak Sari meneliti ke sini. Semua ini terjadi karena aku ikut campur." Sari menatapnya tajam. "Jaka, jangan gila. Kau tidak tahu tarian itu." Ratna menatap mereka satu persatu. "Waktu kalian tinggal sedikit, suara gamelan pelan terdengar, seperti jam pasir yang dituang." Pak Surya memandang Sari dalam-dalam. "Hanya kau yang membaca doa itu dengan benar. Mungkin kaulah kunci agar tarian ini tidak menelan jiwa. Tapi kau bukan orang sini." Sari menelan ludah. Hatinya berperang. Ia datang untuk meneliti, bukan untuk mati. Tapi wajah tiga pemuda yang masih bersimpuh di pendopo menekan batinnya. Tiba-tiba ia teringat kata-kata neneknya dulu tentang penari, penjaga yang bisa menyeberang tanpa hilang. Jika niatnya murni, Sari menarik napas dalam-dalam. "Kalau benar hanya itu caranya, biarkan aku yang menari," katanya lirih tapi tegas. Jaka memegang lengannya. "Sari, kau yakin?" "Aku tidak yakin," jawabnya jujur. "Tapi kalau tidak kita lakukan sekarang, mereka semua akan mati." Pak Surya menunduk dalam. "Kalau begitu aku akan membimbingmu dari luar. Jangan pernah lepaskan selendang yang kuberikan nanti. Itu satu-satunya pengikat agar kau kembali." Ratna mengangguk tipis. Senyumnya aneh. "Baik, satu jiwa menggantikan tiga. Mari kita menari sampai purnama tenggelam." Suara gamelan mengeras lagi, lantai pendopo bergetar, dan selendang hijau. Ratna melayang mendekat ke arah Sari. Malam itu keputusan sudah dibuat, dan panggung gaib bersiap untuk tarian terakhir yang akan menentukan nasib mereka semua. Pendopo gaib itu kini berubah menjadi panggung hidup. Lantai kayu memantulkan cahaya hijau dan putih yang beradu seperti pusaran. Sari berdiri di tengah, mengenakan selendang putih yang diberikan Pak Surya. Sementara Nyi Ratna berhadapan dengannya dengan selendang hijau yang berkilau seperti sisik naga. Jaka dan Pak Surya tetap di tepi, siap menjaga jalur doa. Suara gamelan menggema dari udara. Kali ini lebih keras dan lebih cepat. Irama yang tidak pernah Sari dengar sebelumnya. Udara terasa berat. Setiap tarikan napas seperti menghirup kabut dingin. Sari menunduk, berusaha mengingat gerakan yang baru saja diajarkan Pak Surya dalam bisikan cepat. Tangannya gemetar. "Jangan takut," kata Pak Surya lirih. "Ikuti saja gerakannya. Jangan putuskan doa dalam hatimu." Ratna melangkah pertama kali. Gerakannya anggun, lambat, namun penuh kuasa. Sari mencoba mengikuti, kaki kanannya maju, tangan kirinya terangkat, selendang putih melambai. Setiap gerakan Sari membuat cahaya putih keluar dari selendang itu, menangkis kabut hijau yang mendekat. Ketiga pemuda yang masih bersimpuh di pendopo mulai bergerak seolah terbangun. Mata mereka terbuka, wajah mereka pucat. Suara gamelan berganti nada, lebih tinggi, seperti teriakan angin. Ratna mendesis pelan. "Bagus, anak luar. Kau mengerti bahasa tubuhku." Sari menahan diri untuk tidak menjawab. Ia terus mengucap doa neneknya di dalam hati. Kabut hijau Ratna mencoba melilit kaki Sari. Tetapi selendang putih Pak Surya memancarkan cahaya, sehingga kabut itu pecah. Pak Surya terus merapal mantra keras-keras. Suaranya bercampur dengan denting gamelan. Jaka memegangi tongkat agar tidak terjatuh. Gerakan tarian semakin cepat. Kaki Sari dan Ratna melangkah berputar, saling mendekat, seperti dua arus air yang bertemu. Cahaya putih dan hijau berputar mengelilingi mereka. Topeng lama Ratna yang jatuh di lantai terangkat sendiri, berputar di udara. "Sekarang saatnya," teriak Pak Surya. Gerakan terakhir. Sari mengangkat selendang putihnya tinggi-tinggi, melangkah maju tepat saat Ratna mengangkat selendang hijaunya. Dua warna itu bertabrakan di udara, meledak menjadi percikan cahaya. Suara gamelan berhenti mendadak, digantikan gema yang memekakkan telinga. Ratna menatap Sari untuk pertama kalinya dengan mata penuh rasa antara marah dan lega. "Kau benar-benar penari penjaga." Suaranya menghilang seperti bisikan. Lantai pendopo bergetar hebat. Kabut hijau terhisap ke selendang putih. Tiga pemuda roboh tak sadarkan diri. Sari merasakan tubuhnya ringan, seperti melayang di antara dua dunia. Pendopo gaib bergetar hebat. Cahaya hijau yang tadi memenuhi udara kini tersedot ke dalam selendang putih Sari. Sedangkan selendang hijau Nyi Ratna memudar. Suara gamelan hilang seketika,
diganti kesunyian yang dalam. 3 pemuda yang sempat bersimpul ambruk ke lantai kayu, tak sadarkan diri, tapi napas mereka kembali normal. Jaka berlari ke arah mereka, memeriksa satu persatu. Mereka hidup, serunya lega. Pak Surya tetap berdiri tegak, tangan memegang tongkat yang kini bergetar. Sari selesaikan gerakan terakhirnya. Jangan berhenti sebelum cahaya itu padam, teriaknya. Sari mengangkat selendang putih tinggi-tinggi, mengikuti gerakan penutup yang ia rasakan dari dalam hatinya. Tubuhnya berputar perlahan, langkahnya ringan seperti bayangan. Setiap gerakan terakhir ini memancarkan cahaya putih yang menutup celah-celah. Di lantai pendopo, Nyi Ratna berdiri di depan Sari. Wajahnya kini bukan lagi dingin, melainkan tenang dan penuh kelelahan. Ratusan tahun aku menunggu penari yang mengerti adatku, katanya pelan. Kini tugasku selesai. Sari berhenti, menatapnya. Aku hanya ingin mereka bebas. Ratna mengangguk tipis. Dan kau membebaskanku juga. Selendang hijau Ratna terlepas, berubah menjadi serpihan cahaya yang berterbangan. Melingkari Sari, tubuh Ratna perlahan memudar, menjadi asap hijau tipis yang naik ke langit-langit pendopo sebelum lenyap. Suara terakhirnya terdengar lembut, jaga tarian ini. Jangan biarkan adatnya mati. Cahaya putih dari selendang Sari semakin redup lalu padam. Pendopo gaib bergetar sekali lagi. Lalu hening, lantai kayu berubah menjadi tanah hutan seperti semula. Pepohonan kembali berdiri, kabut hijau hilang. Mereka bertiga kini berdiri di batas hutan larangan, bersama 3 pemuda yang mulai siuman. Jaka memeluk Sari erat. Kau kembali. Suaranya bergetar. Sari tersenyum lemah. Aku pikir aku tidak akan pulang. Pak Surya menatap mereka dengan mata basah. Kau telah menyelamatkan desa ini, dan menutup gerbang untuk terakhir kalinya. Di kejauhan, desa tampak normal lagi. Burung-burung bernyanyi, anak-anak berlarian di jalan tanah. Namun di bawah rindang pohon bambu, papan kayu pantangan berdiri lebih kokoh. Tulisan peringatannya kini bercahaya samar seolah diukir ulang oleh tangan tak terlihat. Sari menutup buku catatannya. Penelitian ini selesai, tapi aku berjanji menjaga cerita ini agar tak disalahgunakan. Pak Surya mengangguk. Itu cara terbaik menghormati Ratna Ayu. Mereka berjalan kembali ke desa, meninggalkan hutan larangan. Di balik pepohonan, angin bertiup pelan membawa aroma melati yang kali ini terasa segar bukan busuk. Panggung Nyi Ratna telah ditutup dan adat kembali terjaga.